Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, di Bukit Watu Dodol ini, selain kita bisa melihat fenomena alam, kebetulan ini masuk wilayah Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Spot-spot indah ini banyak sekali. Kalau di belakangnya bukit sana, itu ada beberapa bunker-bunker atau ini gua-gua zaman Jepang, sehingga dikenal sebagai gua-gua Jepang atau bunker-bunker Jepang. Namun saya tidak ingin bercerita soal itu. Saya justru lebih tertarik akan cerita tentang tokoh ulama besar di masa lalu yang melakukan Islamisasi pertama, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Saya berdiri, ini saat jalur setapak naik ke bukit sana, itu ada sebuah makam, dan di sana nanti akan cerita siapakah beliau dan bagaimana beliau bisa berada di sini. Nah, kita akan jalan-jalan menuju ke lokasi. Mari. Nah, pemirsa, kita bisa melewati jalan setapak ini yang sudah dibangun demikian rupa dengan penataan paving. Nah, kiri kanan ini masih banyak pohon-pohon besar, tapi jangan khawatir, di sini cukup aman. Hanya satu, nanti Anda akan banyak menemui dari kaum monyetwan monyetwati yang tentu saja boleh dibilang cukup nakal ya. Di Bukit Watu Dodol ini banyak bisa kita ceritakan, tidak hanya soal keindahannya, namun juga kita akan menuju ke sebuah lokasi, yaitu makam dari, atau boleh dibilang petilasan dari Syekh Maulana Ishaq. Oke, kita tidak lama lagi akan sampai ke lokasi yang kita tuju ya. Seperti ini jalan menuju. Pohon-pohon cukup banyak ini, tapi Anda nggak usah merasa takut, walaupun di sini nilai mistiknya luar biasa. Kita kalau mau bercerita soal kenapa ini dikatakan Watu Dodol, ini ada nilai-nilai mistik di masa lalu antara Ki Buyutjekso dengan penguasa Dedemit di si kerajaan gaib di wilayah ini. Ini di sebelah kiri saya ini tempat didodolnya pegunungan, di sini bebatuan. Oke, kita nggak akan lama lagi akan sampai ke lokasi yang saya maksud, yaitu petilasan Syekh Maulana Ishaq. Oke, kita lihat lagi ke sana. Oke, kita alhamdulillah sudah sampai di tempat yang dituju.
yaitu yang diyakini sebagai makam atau petilasan ulama besar di masa lalu. Nah, ini adalah area makam atau petilasan Syekh Maulana Ishaq. Ini di belakang saya, nanti kita akan masuk. Nah, sebelum saya masuk, kita akan bercerita dulu. Siapakah Syekh Maulana Ishaq dan kenapa berada di sini? Sesuai dengan referensi yang pernah saya baca, bahwa pada tahun 1459 daerah ini dulu belum dikenal sebagai Balambangan atau Belambangan ataupun Banyuwangi. Namun dulu dikenal sebagai Kadipaten Balumbung, di mana yang berkuasa di situ adalah Menak Sembuyu. Menak Sembuyu mempunyai seorang putri yang dikenal sebagai Dewi Kasihan atau Dewi Sekardado. Kebetulan pada waktu itu tahun 1459 daerah Kadipaten Balumbung dilanda Pagebluk. Pagebluk lebih dikenal dalam kekinian sebagai pandemi, seperti wujudnya corona pada tahun akhir 2019 lalu, yang tentu saja sampai saat ini masih terasa dampaknya ya dari pandemi tersebut. Dari sekian rakyatnya yang banyak korban dari pandemi, salah satunya adalah Putri Dewi Sekardado yang kala itu sempat sakit-sakitan, yang kata orang Banyuwangi itu adalah hanya jadi kembangi pelonco atau hanya tidur di atas dipan. Itu cukup lama. Akhirnya Menak Sembuyu, ayahnya Dewi Sekardado, mengadakan sebuah sayembara yang isinya hadiahnya itu cukup menakjubkan sebenarnya. Jadi siapapun yang bisa menyembuhkan Dewi Sekardado, maka jika laki-laki akan dijadikan sebagai suami, sedangkan perempuan akan diangkat sebagai saudara. Berdatanganlah para dukun-dukun atau paranormal dari dataran Jawa, Dwipa, Bali, Madura, dan lain sebagainya. Namun tak ada satupun yang mampu untuk bisa menyembuhkan. Semakin gelisahlah Menak Sembuyu sebagai ayahnya. Akhirnya ada sebuah petunjuk untuk menemui seseorang ulama dari Persia, Jazirah Arab, yang kebetulan berada di daerah Gresik. Maka diutuslah dari istana untuk menemui beliau. Akhirnya beliau sanggup untuk datang ke daerah sini melakukan penyembuhan. Maka datanglah Syekh Maulana Ishaq tersebut yang telah dijadikan sebagai andalan untuk bisa menyembuhkan. Baik, kita naik dulu ke kita lepas dulu santet batunya. Syekh Maulana Ishaq ketika mengetahui, karena beliau ini seorang ulama besar yang memiliki keahlian luar biasa. Pertama ini ahli pertanian, kedua ahli ketabiban. Singkat cerita, beliau bisa menyembuhkan, yaitu putri kesayangan dari Menak Sembuyu, Dewi Sekardado. Akhirnya tak selang berapa lama Dewi Sekardado berhasil disembuhkan berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran melalui Syekh Maulana Ishaq. Dan kemudian Syekh Maulana Ishaq, salah satu tugas utamanya mengislamkan Dewi Sekardado yang kemudian pada akhirnya dikenal sebagai Sayu Atikah. Pemirsa, kita akan lebih mendekat lagi untuk bisa mengenal beliau. Ini langsung kita ke
makamnya untuk bisa menjelaskan lebih kisi-kisi lagi. Oke, pemirsa, coba bisa dari sini. Ini bisa Anda lihat ada dua makam di sini yang diyakini sebagai yang pertama makam Syekh Maulana Ishaq, kemudian satunya adalah Dewi Sekar Dadu. Dari beliau-beliau inilah kemudian ada terah ulama-ulama besar. Karena dari perkawinan Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekar Dadu yang telah berubah menjadi Sayu Atiqa memiliki anak yang pada awalnya ketika posisi Dewi Sekar Dadu sedang hamil tua, karena terjadi sebuah hampir gempuran untuk menghindari perpecahan saudara di dalam Kadipaten Balumbung, maka beliau lebih awal pergi meninggalkan Kadipaten Balumbung untuk kembali ke daerah Gresik. Saat Dewi Sekar Dadu melahirkan, ternyata ada kekhawatiran dari penguasa di situ, terutama dari Patih Bajul Segoro. Maka dirancanglah sebuah pembunuhan oleh Bajul Segoro bersama antek-anteknya. Ketika usia 40 hari, bayi dari rahimnya yang lahir dari Dewi Sekar Dadu dibuang di tengah laut. Kemudian ditemukan oleh saudagar dari Gresik di kapal yang karena terhenti nggak bisa jalan karena dihadang oleh sebuah kotak yang ternyata tadi angkat isinya bayi. Dari situlah kemudian setelah diserahkan juragan saudagar diberi nama Jaka Samudra, karena beliau ditemukan oleh saudagar di tengah samudra Selat Bali. Setelah agak tua dikit berubah menjadi Raden Paku yang pada akhirnya dikenal sebagai Sunan Giri. Nah, inilah sekilas cerita dari keberadaan beliau. Mudah-mudahan ini sedikit akan membukakan sebuah wahana tentang beliau ini. Ini sangat berjasa sehingga pada tahun 1459 itulah terjadi Islamisasi pertama di Kadipaten Balumbung sebelum berubah menjadi nama Balambangan atau Belambangan hingga ke Banyuwangi. Mudah-mudahan secuil cerita ini bisa memberikan sebuah wawasan pada kita semua dan tersadarkan betapa masa lalu dari leluhur kita itu luar biasa. Mohon maaf jika mungkin referensi dari salah satu pendengar ada sedikit perbedaan, namun inilah yang kami pelajari dari referensi beberapa buku sejarah. Terima kasih kepada Anda semua atas atensi dan mau untuk mendengarkan dari apa yang kami ulaskan tentang masa lalu Syekh Maulana Ishaq bersama Kanjeng Dewi Sekar Dadu. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.